RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat RCL. Kembali lagi bersama Camelia Noren dan juga kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Seperti biasa di RCL Special Podcast barengan UMKM Kabupaten Sukabumi. Kali ini Camelia Noren juga tengah berada di wilayah Kecamatan Cibadak. Tepatnya ini sekitaran Taman Alun-Alun Kalangpengah Cibadak ya. Dan di samping kami ini sudah ada salah satu pelaku UMKM yang notabene ini sudah terlihat di depan display cantik-cantik. Ini kalau ngeliat ini bawaannya pengen bawa nasi karena kenapa di sini ada makanan camilan yang bisa dijadikan teman makan bagi semua pecinta makanan ya. Ini ada peyek ya, ada peyek juga, ada peyek kacang, juga ada bayam juga tadi kelihatan, dan juga ada keripik pisang juga. Tak hanya itu juga ini menjadi salah satu makanan favorit ya bagi saya tentunya, dan juga untuk semua mungkin yang nonton ini juga suka banget yang namanya peyek ya, ataupun juga kalau bahasa Sunda mah gorengnya, goreng kacang, goreng teri, cara gitu. Oke, betul gorengan. Di samping gorengan sudah ada pemilik dari UMKM ini, ada UMKM Mugiraos ya. Pemiliknya ada Ibu Rika. Assalamualaikum Ibu. Salam. Terima kasih Bu ya di sela kesibukannya, karena di sini juga ada rumah produksinya juga langsung. Jadi si Ibu lagi ngadonan teh ditarik dulu ke sini Sahabat ACL. Jadi rumah produksi sendiri yang sekian lamanya gitu ya, akhirnya bisa berkesempatan untuk berbicara sama Ibu. Ibu, di sini kan udah tertera nih beberapa item makanan yang ada di sini, camilan-camilan. Salah satu ini ada makanan favorit bagi orang Kabupaten Sukabumi, temennya nasi gitu ya. Nggak usah pakai apa, cukup pakai gorengan ini aja udah cukup Bu. Oke, Bu Rika, ini ada Mugiraos Bu ya. Ini sejak kapan sih Bu Ibu memulai usaha Mugiraos ini, dan camilan apa aja sih yang Ibu produksi selama ini? Kalau nama Mugiraos itu sudah lama ya, sudah 25 tahun. Oh, udah lama banget ya, 25 tahun lalu ya. Tapi kita produksi di kue kering yang khas Lebaran ya. Ya kalau peye ini kita rintis baru 6 tahun belakang. Waktu ketika saya kan sistemnya titip jual di toko-toko ya. Waktu itu saya titip kue basah, agak sepi gitu. Terus saya kepikiran apa lagi ya gitu. Saya nyoba bikin peye di rumah. Ya kirim ke tetangga, katanya enak gitu ya. Jadi pengen jadi tetangganya Ibu dikirim terus. Jadi termotivasi deh gitu. Iyalah saya bikin gitu. Produksi kenapa nggak dibanyakin? Saya titip lagi di toko. Alhamdulillah Bu bisa masuk gitu ya. Sampai sekarang ya. Berarti ini usaha yang sudah lama ya. 25 tahun lalu berawal dari kue-kue basah, lalu juga dilanjutkan dengan camilan-camilan seperti makanan kering seperti goreng ini ya, goreng peyek gitu ya. Ada peyek kacang, peyek ikan juga, dan juga ini ada varian yang lainnya juga Ibu ya. Ini ada varian yang lainnya. Ternyata ini ada varian bayam, Sobat ACL. Ini makanan menyehatkan ya Bu ya. Menyehatkan karena bayam. Ini otomatis sebenarnya suka semua sih yang ada di sini pasti. Yang nggak suka sayur bayam ada di gorengannya. Betul. Rata-rata yang nggak suka disayurkan, tapi ketika dibikin seperti ini mungkin bisa suka ya. Kita suka. Oke, mudah-mudahan pastinya. Ibu, dan cara pembuatannya seperti apa sih Bu? Kan Ibu terlihat ya tadi ya di rumah produksinya sendiri bahwa ini udah lengkap banget nih alat-alatnya juga gitu. Nah, cara pembuatannya sendiri seperti apa Bu? Sehingga menghasilkan camilan-camilan yang cantik ini Bu. Peyek atau singkong dulu? Peyek dulu. Ini bahan dasarnya mudah didapat sih, kayak kacang, tepung, telur. Ya seperti minyak sudah pasti ya. Oke. Gitu, cuma diaduk-aduk aja, digoreng. Dan kalau kita yang bikin mah diaduk-aduk goreng nggak akan jadi kayak gini Bu. Ini boleh coba Bu. Boleh. Ini coba Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu. Enak. Tapi leputnya nggak ada. Leputnya? Mau nasi ada? Nah, nasi. Yang ada kita nggak pulang-pulang ya. Nggak apa-apa. Ini kan renyah banget Bu ya. Iya. Ini bukan di endorse, tapi emang ini renyah sekali. Ada resep harus nggak sih Bu? Kenapa sih si gorengan ini mungkin yang di rumah pengen bikin nih buat sekali makan. Yang menjadi kunci biar si gorengan ini renyah itu apa sih Bu? Telur kayak. Telur? Ya. Harus diapain Bu telurnya Bu? Apa nih?
Harus diapain telurnya? Diaduk aja, dicampur semua. Oh, jadi harus pakai telur? Iya, karena saya pernah lupa nggak pakai telur, Hmm. nggak empuk gitu, nggak renyah. Oh, pantas. Jadi nanti saya pulang ke rumah itu mau coba nih. pakai telur, Kalau tepungnya tepung apa, Bu? terus bread, Oh, tepung bukan. beras, Kalau tepung beras, bukan tepung terigu, bukan? bukan. Oh, jadi ini spesialnya kenapa kriuk-kriuk? Pertama pakai tepung beras, Tepung beras, telur, dan kedua ada cucinya di telur ya. di Telur. telur kayak Berarti harus pakai telur ya? harus Oke, wajib luar biasa. Wajib pakai telur. Bu, kalau untuk singkong sendiri, Bu, kalau singkong ini apakah memang Ibu punya supplier tertentu? Kan ini bahan dasar pisang ya. Apakah pisangnya mendapatkan dari petani-petani khusus ataupun juga memang Ibu memiliki kebun sendiri jangan-jangan nih? Nah, gitu. Ah, benar kan? Nah, katanya Dari kebun sendiri, Hmm. terus melimpah banget diapain ya gitu. Saya coba lagi bikin, enak. enak katanya gitu. Kenapa enggak ya? Saya titip jual lagi ke toko-toko gitu. Saya bikin makanya akhirnya gitu. saya kalau kehabisan singkong di kebun sendiri ya bikin petani lain. Oke. Iya, nyari-nyari. Berarti ini bahan dasarnya juga berasal dari kebun sendiri ya, memanfaatkan hasil alam, hasil bumi Nah, sendiri. Pisang, jadi pisang ini memang makanan yang mudah dibuat ya, dibuat apapun juga enak gitu pisang Iya. itu ya, asal jago pembuatannya. Kalau bukan ibu yang buat mah tetap aja nggak enak. Ibu, kalau yang ngerjain sendiri, Bu, apakah ibu ngerjain ini semua sendiri ataupun juga ada teman-teman ataupun juga rekan-rekan yang membantu ibu dalam pengerjaan ini? Awalnya sendiri sama Oh, sendiri ya? suami. Setelah kita pikir produksi dibanyakin ya berarti kita tarik pegawai kan gitu. Oke, biasanya pembuatan ini perharinya ada berapa banyak sih, Bu? Pek-pek ini ataupun singkong ini? Singkong saya bikin karena kalau singkong kalau sedikit kepalang ya. Ah, Saya bikin per 50 kilo. oh 50 kilo. Wow. Jadi deh satu hari sampai jam 9 malam baru Sampai dengkek 50 kilo pokoknya ya. Dari mulai berbentuk buah pisang sampai dengan jadi keripik itu Iya. pokoknya sehari 50 kilo ya. Dikupas, dikerik, dipotong tipis-tipis, digoreng sampai masuk di perbal itu sampai jam 9 malam kan luar biasa. Memang ini harus ada ketekunan dan kemauan sahabat Acel intinya. Kalau misalnya kita nggak mau dan nggak tekun mah nggak akan jadi kayak gini. Kalau untuk harga sendiri, Bu, bagaimana sih harga-harga yang tertera nih kayak gini kan? Ini ada kemasan kecil juga, Iya. yang ini ada kemasan yang besar. Iya. Harganya seperti apa, Bu? Saya tergantung permintaannya, mereka pada minta bikinin dong yang kecil buat keluar nasi atau saya ecer siap. Oh, jadi rata-ratanya berkisar antara harga berapa sampai berapa nih? Saya bikin yang harga modal ya, Mm-hmm. modal dari saya 4.000 untuk mereka jual 5.000 mungkin. Mm-hmm. Sama ini yang 12.000 masuk ke supermarket 12.000. Kalau yang reseller kesini itu saya kasih 11. Oh, berarti ini sudah ada reseller juga? Ada. Ah, keren ini Mas Ibu. Jadi memang segi pemasarannya udah selain ada di toko-toko juga, warung-warung, ternyata ada reseller juga. Sehingga tiap hari 50 kilo itu udah suatu hal yang luar biasa sekali. Bu, kalau boleh dibocorin sedikit nih, Bu, omset yang Ibu raih kurang lebih selama sebulan nih dalam usaha yang Ibu geluti itu seperti apa sih? Rata-rata aja ini mah buat Ya. jadi pemicu sahabat Asia atau Ya. rekan-rekan UMKM yang lainnya. Ya, supaya lebih semangat ya. Betul. Jangan dipikir ini PY lo gitu. Ya. Padahal PY juga punya pasar yang bagus ya kalau saya pikir. Dari PY aja yang sama singkong yang reguler berarti ya itu kan tiap hari, beda kalau sama kue kering kan itu tahunan ya. Dari sini aja bisa 7,5 Sebulan ya? ya, satu Iya, bulan. bersih ya? Bersih. Ke kantong, nggak usah kerja lah. Gimana kerja itu mah, Bu? Lebih dari honor saya itu mah ya. Iya, aduh, jadi suka terharu kalau ternyata UMKM itu sangat menjanjikan ketika kita tekun ya dan Iya. juga menguasai pangsa pasar juga. Iya. Nah, Bu, ada tips-tips khusus nggak sih, Bu, buat rekan-rekan UMKM lainnya gitu, gimana caranya sih sampai Bu bisa dapat omset sekian hingga lalu juga masih bisa bertahan gitu ya di gila gempuran banyak sekali. Bukan main. Bukan di tahun-tahun yang memang ya modernisasi, lalu juga banyak juga ya pesaing-pesaing usaha yang lainnya seperti apa, Bu? Tipsnya aja deh, Bu. Tipsnya ya, jangan malu untuk
membuat apa namanya apa jangan malu, kita punya bisa, jangan dipandang cuman bisanya begini. Terus aja bangkit semangat, pasarkan yang kalian bisa supaya lebih potensial dan memiliki nilai ekonomis untuk keluarga. Nah, yang Paling paling kita nggak usah kerja ke mana-mana. nah, ini Itu emang yang penting. si ibu ngajarin gak usah kerja, jadi pengusaha aja. Enggak sih, bukan gitu. Cuman kalau bisa di rumah Ya. enak. Di rumah lebih enak, menikmati, udah bisa sambil ngemil gitu kan. Penghasilan Nungguin ini mah uang yang nyamperin ibu, semua bukan ibu. urus kan Iya, di betul. rumah. Bukan ibu yang nyamperin uang, ini luar biasa ya. Mungkin ini juga pasang surut ya Bu ya. Jadi Oh, iya. apa namanya, yang pasti kalau namanya usaha biasanya ada naik turunnya juga. Berarti memang ibu ini ada sudah apa namanya, sudah mengalami jatuh bangun dan juga tetap semangat, tetap kuat dan juga Iya. tetap selalu maksimal memberikan yang terbaik bagi konsumen dan pelanggan-pelanggan. Iya. Ibu, kalau misalnya nih ada masyarakat Kabupaten Sukabumi ataupun juga sahabat ACL yang memang pengen mesen atau pengen jadi reseller, itu bisa menghubungi kemana Bu? Ke nomor WA ya kali Ya, ya. boleh disebutin nomornya? 0857 9342 2307. Oke, di situ ya nomornya nanti ada. Aduh. Mangga di atas pesanannya. Betul, ataupun juga yang ada di wilayah Cibadak ini dekat banget ya sama kantor kejaksaan juga dekat gitu ya. Ini ada depan masjid apa Bu? Assalam. Depan Masjid As-Salam Karang Taman Cibadak, Kota. Taman Kota. Ini mah gampang banget nyari ke si ibu mah. Tanya aja sama rekan-rekan di sini ya. Rekan-rekan yang ada di pinggir jalan. Warungnya Ibu Rika di mana gitu, Ibu Rika PY. Rika PY. Representatif sekali, luar biasa. Ibu, ada pesan terakhir nggak Bu, pesan-pesan untuk pemerintah ataupun juga rekan-rekan UMKM lainnya yang mungkin yang sampai sekarang ini masih belum berusaha dan juga pengen mulai usaha, ada pesan-pesannya nggak Bu buat rekan-rekan semuanya? Iya, untuk pemerintah dulu ya. boleh. Untuk pemerintah, saya minta mohon untuk kami UMKM ini bisa diizinkan kerjasama sama toko-toko yang ini. Jadi mereka suka punya peraturan yang agak ribet ya gitu. Padahal kita juga diwajibkan UMKM menguasai pasar gitu. Jadi tolong itu ke pihak toko misalnya dipermudah Dipermudah perizinannya ya. Oke. perizinannya. Kalau untuk teman-teman yang pengen berusaha, jangan ragu, kerjakan saja yang kalian bisa, bikin aja dulu, biar nanti pembeli Allah yang ngatur. Asik, luar biasa. Bikin aja dulu, pembeli Allah yang ngatur, benar Bu. Kayak kita Jualan aja betul, dulu. kerja aja dulu, rezeki Allah yang ngatur ya. Yang Jualan penting mah aja. betul, jualan dan juga jualan pokoknya Jual kata aja, berusaha. iklanin aja. Iklannya, nah Jangan malu, ini PY, ini dari Singkong, insya Allah. ini Penggemarnya betul, banyak. penggemarnya memang tidak rentan dimakan usia dari mulai anak-anak hingga dewasa juga suka. Ibu Rika sekali lagi terima kasih atas Iya. waktunya, sukses untuk Mugiras ya. Nuhun. Dan memang ini sangat raus sekali ataupun enak sekali sahabat ACL. Itu dia bicara kita tadi dengan Ibu Rika selaku pemilik Mugiras UMKM PY dan juga Singkong, keripik Singkong ya. Ya. Ketemu lagi nanti di rekan-rekan UMKM yang lainnya. Kamelian Narin udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.